Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketemu lagi pagi ini. InsyaAllah kalau pada pagi ba'da subuh sekitar jam 6 kita akan membaca kitab fikih yang mungkin tergolong kitab standar ya, kitab standar yang sudah masyhur, sama-sama diketahui sama santri khususnya, yaitu kitab Fathul Qorib. Kenapa kok dipilih kitab Fathul Qorib? Kenapa kok enggak dipilih kitab yang lebih tinggi daripada Fathul Qorib? Itu karena ini bawaannya hataman saja ya, karena bawaannya santai. Jadi ingin membaca kitab yang enggak terlalu berat. Dan kenapa kok tidak kitab yang di bawahnya? Karena dirasa Fathul Qorib ini cukup lengkap pembahasannya, cukup lengkap, tapi kitabnya enggak berat. Jadi sama kayak tadi malam, jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada mungkin muskil atau mungkin ada pendapat lain, bisa langsung dikirim pesan atau bisa langsung di komen. Kita belajarnya bukan dari pertama, tapi dari mulai bab puasa. Sebenarnya telat ya, seharusnya kan sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah mempelajari bab puasa. Tapi ini sudah mulai Ramadan, bahkan sudah lewat beberapa hari baru kita mulai. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Yang penting kita belajar, artinya sambil melakukan ibadah puasa, sambil kita mempelajari apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan puasa Ramadan. Agar barokahnya, mari kita baca Fatihah untuk pengarang, untuk kepada para guru-guru kita. Semoga belajarnya kita diberkahi, bermanfaat, dan dapat kita amalkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiyasyamsul arifin, kiyasasul arifin, kiyawafin asna kiyawafin. Ila buya mudawali biya Syekh Muhammad. Al-Fatihah. Jadi kita baca adalah Fathul Qorib, syarah dari kitab Matan Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Siyami. Bermula ini adalah kitab menjelaskan hukum-hukum puasa. Wa huwa was-saumu masdarani, dan bermula ianya siam dan saum masdarani, ialah dua masdar. Jadi saum dan siam itu bentuknya adalah masdar, sama-sama masdar dari fi'il madi soma. Soma yasumu sauman wa siyaman. Masdarnya bisa saum dan bisa siam. Kalau di salah satu ayat Quran menggunakan siam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi saum dan siam itu maknanya sama, sama-sama masdar dari fi'il madi soma yasumu, fi'il madi thulasi mujarrad. Sebelumnya puasa ini termasuk khosois umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun umat sebelumnya
ibadah puasa itu sudah diketahui, sudah dilakukan. Tapi bagi umat Nabi Muhammad itu khusus dispesialkan, diharuskan melakukan puasa bulan Ramadan. Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini tepatnya diwajibkan di bulan Sya'ban, itu 2 tahun setelah hijrah. Tahun kedua setelah hijrah. Puasa Ramadan. Jadi ketika Nabi masih berada di kota Mekah sebelum hijrah, itu belum diwajibkan puasa Ramadan, karena ketika di fase Mekah itu Nabi lebih fokus untuk menanamkan tauhid kepada umat Nabi, kepada umat yang ketika itu masuk Islam, untuk memperkuat tauhidnya dulu. Ketika sudah hijrah baru mulai memperkuat syariatnya. Maknahuma sebermula makna keduanya saum dan siam, lughatan secara bahasa, al-imsaku ialah menahan. Secara bahasa saum dan siam itu maknanya imsak, menahan. Jadi menahan apapun secara bahasa dikatakan puasa. Jadi misalnya kita tidak berbicara, menahan diri dari berbicara, itu namanya siam juga. Kita menahan diri untuk misalnya untuk tidak keluar rumah, misalnya tidak keluar rumah, hanya bertahan di rumah, itu secara bahasa sudah dinamakan puasa. Wa syar'an, dan menurut istilah syariat, imsakun an mufattirin. Ini dibaca mufattirin. Ada perbedaan antara mufattir ketika diikutkan wazan taf'il dan ketika diikuti wazan if'al. Ketika diikuti wazan taf'il, fattara yufattiru, sehingga isim fa'ilnya adalah mufattir, itu maknanya adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Hal-hal yang menyebabkan puasa itu batal. Misalnya makan, minum, apalagi yang kayak nanti dibahas juga, makan, minum, sesuatu masuk ke dalam lubang, itu namanya mufattir, sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi ketika diikuti wazan if'al menjadi aftara yuftiru, yang isim fa'ilnya adalah muftir, maka itu maknanya bukan sesuatu yang membatalkan, tapi maknanya adalah orang yang puasanya batal. Jadi misalnya contohnya saya makan nasi, maka saya yang puasanya batal karena makan nasi, saya dinamakan muftir. Sedangkan makan nasi itu termasuk mufattir. Dinamakan mufattir karena menyebabkan puasa saya batal, saya dinamakan muftir karena saya adalah orang yang puasanya batal. Jadi beda ya antara mufattir dengan muftir. Yang ini dibaca mufattir karena mengarah kepada sesuatu yang bisa menyebabkan puasa batal. Imsakun an mufattirin, menahan dari sesuatu yang membatalkan, biniyatin makhsusatin, dengan niat terkhusus. Menahannya itu kapan? Jami'a naharin, di seluruh waktu, di seluruh siang. Qabilin lisaumi, yang siang itu menerima puasa. Menahannya itu siapa? Min muslimin, nyatalah dari orang muslim, akilin, lagi berakal, tahirin, yang suci, min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Jadi kalau secara syarak, puasa itu lebih khusus maknanya dari bahasa, dari makna lugawi. Apa secara syarak? Secara syarak puasa itu dimaknai dengan menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, menahannya itu dengan menggunakan niat. Harus ada niat di awalnya. Nah, kenapa kok harus pakai niat? Tadi malam sudah dipelajari, karena puasa termasuk amal, dan hadis Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Yang melahirkan kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Nah, kapan seseorang menahan sesuatu yang membatalkan? Menahannya itu jami'an naharin, di seluruh siang, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
menahannya itu. Tapi tidak kepada seluruh siang, qabilin lisaumi. Jadi dikatakan puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan pada hari yang mana hari itu memang bisa kita melakukan untuk berpuasa. Jadi kalau seandainya ada hari yang di sana tidak diperbolehkan kita untuk imsak, maka tidak dikatakan puasa. Contohnya apa? Contohnya pada hari Idul Fitri misalnya. Nah, hari Idul Fitri pada siang hari raya Idul Fitri itu siangnya dikatakan laisa qabilan lisaumi. Dikatakan siangnya itu tidak menerima puasa. Kenapa? Karena siang harinya itu kita tidak diperbolehkan melakukan puasa. Sehingga kalau kita imsak an mufattir pada nahar yaumi Idul Fitri, maka tidak dikatakan puasa. Nah, siapa saja yang imsak tadi itu muslimin, orang Islam, akilin yang berakal, tahirin min haidin wa nifasin, yang suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada perempuan yang sedang haid atau perempuan yang sedang nifas, itu tidak bisa melakukan berpuasa, tidak boleh puasa. Kenapa? Karena ada mani di sana. Maninya apa? Maninya adalah haid. Jadi harus suci dari haid. Enggak boleh ya. Jadi enggak boleh perempuan yang sedang haid melakukan ibadah puasa, itu enggak boleh, dilarang. Sama seperti ibadah lainnya. Misalnya kayak solat gitu juga. Perempuan tidak boleh melakukan solat. Nah, tapi bedanya apa? Kalau sama-sama tidak boleh dilakukan, perempuan haid tidak boleh melakukan puasa, perempuan haid tidak boleh melakukan sholat, tapi bedanya ketika kasus sholat, perempuan itu tidak wajib mengqadhonya. Kenapa tidak wajib? Karena kalau diwajibkan kasihan. Nah, kok kasihan? Ya, anggaplah minimal biasanya perempuan haid itu 7 hari. 7 hari perempuan haid. Lalu dalam satu hari itu ada 5 kali sholat. 7 kali 5 minimal. Paling tidak perempuan itu harus mengqadho biasanya sebanyak 35 kali sholat. Nah, karena banyak, maka diberi keringanan oleh syariat. Perempuan itu tidak tidak mengqadho sholat. Tapi beda sama puasa. Karena puasa ini hanya sedikit, anggaplah 7 hari biasanya, maka hanya tertinggal 7 hari puasa. Oleh karena itu masih sedikit, maka perempuan diwajibkan untuk mengqadho puasa Ramadan ketika nanti setelah selesai Ramadan. Wa syaraitu wujubi siyami, dan sebermula syarat wajib melakukan puasa. Salah satu asya'a ialah 3 perkara. Jadi ada yang namanya syarat sah, ada namanya syarat wajib. Ini membahas syarat wajib. Ada 3. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah pada sebagian naskah matan yang lain, naskah matan Fathul Qorib, matan takrib yang lain menggunakan redaksi arba'atu asya'a. Ada 3 apa saja? Al-Islamu, yang pertama Islam, wal bulughu, dan yang kedua baligh, wal aqlu, dan akal, wal qudratu ala shaumi, dan mampu untuk melakukan puasa. Wa hadza, dan sebelumlah ini yang terakhir, ini wal qudru ala shaumi, huwa sakitu, ialah yang gugur ala nuskhati thalathati, atas teks, atas naskah yang menggunakan salah satu asya. Syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama harus orang Islam. Harus orang Islam. Jadi karena harus orang Islam, tidak wajib melakukan puasa orang kafir. Meskipun khilaf ulama. Ada yang mengatakan orang kafir itu tetap dikena taklif furu'iyah. Ini malah pendapat yang kuat yang dipegang oleh kebanyakan ulama usul. Kenapa? Karena mengacu kepada firman Allah, wa ma kunna mu'adzibin. Firman Allah, ma salakakum fi sakor. Nah, ketika orang kafir itu masuk neraka ditanya, kenapa? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Mereka jawab, karena kami tidak salat, karena kami tidak ini. Nah, dari situ
diambil kesimpulan, maka orang kafir itu sebenarnya tetap kena taklif furu'iyah. Wajib solat, wajib puasa, wajib zakat. Itulah yang menyebabkan mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau lihat dari sini berarti musannif ikut pendapat yang mengatakan bahwa orang kafir tidak kena taklif Islam. Jadi orang Islam wajib melakukan puasa. Orang kafir tidak wajib. Lalu gimana kalau dengan mantan muslim? Mantan muslim ini artinya murtad. Awalnya ada Islam, lalu di pertengahan hidupnya ketika dia beranjak dewasa atau remaja, lalu dia dia keluar dari Islam misalnya. Gimana? Maka bagi orang murtad itu kena kewajiban puasa. Anggaplah orang kafir tadi kalau ikut dari redaksi musannif berarti orang kafir tidak wajib puasa. Nah, kalau orang murtad maka wajib. Kenapa wajib? Karena meskipun dia sekarang itu statusnya tidak Islam, tapi dia pernah beragama Islam. Jadi makanya termasuk nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Belum tahu ketika kita misalnya dilahirkan di keluarga yang non-muslim, belum tahu kita nanti apakah benar tergerak hati kita masuk Islam atau enggak tahu. Makanya sangat bersyukur, sangat nikmat yang besar Allah berikan kepada kita ketika kita dilahirkan di keluarga Islam. Oleh karena itu dengan cara kita wajib mensyukurinya dengan cara terus beribadah, terus memperbarui iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan la ilaha illallah. Jadidu imanakum, perbaikilah iman kamu dengan menggunakan dengan melafazkan la ilaha illallah. Itu yang pertama, Islam. Wal bulughu, yang kedua baligh. Syarat wajib yang kedua adalah baligh dan berakal. Ini baligh dan berakal ini di istilah lain itu adalah mukallaf. Jadi syarat seseorang kena khitab wajib puasa bulan Ramadan itu ketika dia sudah sampai ke batasan taklif atau bahasa lainnya mukallaf. Biasanya mukallaf ini standarnya dua itulah. Pertama balik, yang kedua berakal. Jadi karena yang diwajibkan itu balik, bagaimana dengan orang anak kecil? Apakah dia diwajibkan puasa? Tidak. Lalu bagaimana kalau misalnya orang yang sudah mumayyiz, misalnya dia belum balik, lalu dia berpuasa? Apakah itu tidak boleh? Boleh. Beda antara syarat wajib sama syarat sah. Maka tadi saya bilang ada beda antara syarat wajib dengan syarat sah. Kalau syarat wajib berpuasa itu harus balik. Tapi kalau ada anak kecil, orang yang sudah tamyiz itu berpuasa, meskipun dia belum balik, maka kalau dia memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada maninya, tetap puasanya sah. Malah dianjurkan ya, mursobiyah bisolah, sholat. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika sampai berumur 7 tahun. Malah ketika sudah sampai 10 tahun, maka fadribu, pukul. Dan ini tidak hanya tertentu kepada sholat, tapi tertentu juga kepada semua ibadah yang lain. Jadi kalau anak-anak umur 7 tahun, sudah bagi orang tua wajib menyuruh mereka untuk melakukan ibadah-ibadah furu'iyah, melakukan furu' dalam ibadah, sholat, puasa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melatih. Jadi ketika udah balik, sudah sampai masa balik, mereka tidak lagi asing dan aneh. Tapi zaman sekarang kan beda kan. Zaman sekarang orang tua jarang membawa anaknya yang sudah mumayyiz itu ke masjid, jarang membawa ke musola, jarang menyuruh puasa. Alasannya karena masih kecil. Tapi ketika pergi ke mall, pergi ke apa lagi ya, nonton misalnya ke bioskop, ke tempat-tempat yang lain itu dibawa. Makanya wajar ketika sudah besar, ketika dia disuruh sholat, banyak yang tidak mau. Kenapa? Ya karena nggak terbiasa. Dari kecil tidak dididik sama orang tuanya untuk melakukan ibadah-ibadah. Jangan alasannya, ngapa kau nggak bawa anak ke masjid? Ya Zat, nanti kalau dibawa ke masjid percuma aja, kan nggak sah. Misalnya karena masih kecil misalnya, atau karena dia masih kecil,
belum bisa beruduk misalnya, atau beruduk bisa cuman asal-asalan misalnya, tetap harus kita suruh. Tujuan apa? Untuk melatih. Nengok orang tuanya sholat, nengok masyarakat sholat. Biar tergerak hatinya ketika sudah dewasa, sudah masa balik, langsung dengan mudah kita bisa menyuruhnya untuk melakukan ibadah, dan dia pun karena sudah terbiasa, sudah setiap hari melihat, dia pun mudah hatinya tergerak untuk melakukan ibadah. Terus berakal sama ya. Jadi lawan berakal itu orang gila. Jadi orang gila itu tidak wajib melakukan puasa. Ya karena gila ya. Disuruh pun percuma. Orang gila, puasa percuma. Kenapa percuma? Ya karena nggak ada akalnya. Kenapa kok tidak wajib? Karena belum sampai mukallaf. Karena dia tidak berstatus mukallaf. Mukallaf itu adalah status seseorang yang sudah dikenai khitab furu', yang sudah diwajibkan melakukan ibadah-ibadah furu', sholat, puasa, dan seterusnya. Yang terakhir, wal qudru ala shaumi, mampu melakukan puasa. Jadi syarat terakhir orang wajib harus melakukan puasa adalah kalau dia mampu. Bagaimana gambarannya orang yang tidak mampu? Itu ada dua penyebabnya. Pertama, ada penyebabnya karena dia sakit. Yang kedua, penyebabnya adalah dia sudah tua. Jadi kalau orang yang sakit, sehingga sakitnya itu menyebabkan dia nggak mampu melakukan puasa, maka orang tersebut tidak wajib. Ingat ya, tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Tidak wajib melakukan puasa, tapi kalau dia merasa mampu, kuat misalnya, tak puasa, boleh, ya boleh-boleh saja. Nah, tapi jangan sampai memaksakan, jangan pula misalnya di medis mengatakan kalau kamu puasa bisa mati, misalnya, tetap memaksakan, jangan ya, nggak boleh. Nah, jadi tetap kalau seandainya sakit atau sudah tua, sudah berumur 70 tahun misalnya, lalu nggak mampu berpuasa, apakah wajib dia berpuasa? Tidak wajib. Tetapi nanti konsekuensinya nanti kita pelajari, konsekuensinya wajib diganti. Bisa diganti nanti di pelajaran selanjutnya, insyaallah nanti di kita pelajari seseorang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, tapi sebagai gantinya mereka mengganti, bisa dengan qadha nanti, bisa dengan membayar fidyah dan seterusnya. Fala yajibu shaumu ala addadi zalika. Nah, karena yang diwajibkan hanya Islam balik, berakal dan mampu, orang yang mampu, maka kebalikannya tidak wajib. Kebalikan orang Islam apa? Kafir. Kebalikan orang balik sobi, anak-anak. Kebalikan orang yang berakal, majnun. Kebalikan yang mampu, orang yang tidak mampu. Maka orang-orang tersebut tidak wajib melakukan puasa di bulan Ramadan. Sampai sini dulu ya. Pelan-pelan aja. Terlebih masih subuh, ini waktu yang rentan sebenarnya. Rentan mengganggu jam tidurnya. Sengaja waktu diambil subuh agar tidak tidur. Jadi selesai subuh kita baca aurat atau baca Quran, jam 6 kita belajar, setelah itu setelah belajar langsung sholat isyraq. Sayang ya bulan Ramadan memperbanyak ibadah, jangan memperbanyak hal-hal yang lain, apalagi masa liburan, terlebih lagi masa-masa yang kita diharuskan untuk berada di dalam rumah saja. Jadi ini dulu pelajaran pagi ini. Bagi sahabat yang ingin bertanya atau ada yang muskil, boleh bertanya, kita diskusi sama-sama belajar di sini. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.